Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Roni yang sudah memberikan kesempatan untuk kita sharing firman Tuhan. Kami tadi berangkat ke sini gerandangan tinggal susu Grabnya belum datang, nunggu hujannya yang datang dulu. Pas Grabnya datang, kami naikkan, mohon maaf ini ke mobil, tas saya ketinggalan. Jadi saya nggak punya cara. Sampai sini saya bingung Tuhan, apa ini yang saya sampaikan di tempat yang baru ini, di aula yang kami bergumul nggak bisa konsentrasi. Tapi kayaknya Tuhan berbicara, sampaikan aja apa yang harus kamu sampaikan. Ya sudah. Terus saya pinjam Alkitabnya Pak Roni. Ini Alkitabnya Pak Roni. Terus saya ngomong sama Bu Roni, ini Alkitab ini gak ada yang jelekan lagi, Bu, kayak gini. Alkitab saya dijual. Saya kalau menyampaikan firman nggak pernah pakai pernah gini pakai HP HP-nya. Namanya orang tua, jadi nyari-nyari. Kadang-kadang WA masuk, saya putuskan pakai Alkitab. Alkitab saya sekarang ada. Bukan hafalan juga. Tetapi paling tidak firman Tuhan disampaikan di 2 Timotius 4 ayat yang kedua, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Jadi istilahnya firman Tuhan yang disampaikan itu tidak ada istilah waktu yang tidak baik. Natal sudah selesai, tetapi pesan Natalnya itu masih terngiang-ngiang bagi setiap kehidupan kita. Awalnya Yesus lahir yang datang para gembala. Orang-orang Majus dari Timur Tengah mencari bayi Yesus. Itu 2000 tahun. Saya tidak bicara. Nah, sekarang Natal yang diperingati oleh gereja-gereja Tuhan, Yesus yang sudah dewasa, Yesus yang kuat, Yesus Tuhan, Yesus Raja, Yesus Allah, Yesus yang siap memberikan pertolongan bagi setiap kita. Yang kita peringati sebenarnya Yesus yang sebagai Raja kita. Ketika Kain membunuh adiknya Habel, itu kejahatan manusia terus, siklusnya terus berkembang sampai zamannya Nuh. Nuh diperintahkan Tuhan untuk membuat bahtera karena manusia semakin jahat. Kemudian selesai bahtera itu, yang diselamatkan hanya keluarganya Nuh saja, plus binatang-binatang yang ada di sana. Cuma yang menjadi pertanyaan saya, binatang yang masuk ke bahtera itu ada harimau, ada singa, ada kambing, ada domba, ada lembu, ada sapi. Kok gak tentang? Iya toh, yang masuk dua pasang. Kok nggak diterkam? Karena ada roh Allah. Tempat ini ada roh Allah. Ada damai sejahtera. Ada kerukunan. Ada kesatuan hati, ada unity. Kalau penggembala itu fokusnya hanya ditujukan hanya satu saja, Pak Roni dan Pak Ibu, nggak akan bisa jalan. Jadi semua jemaat itu terlibat dalam suatu penggembalaan. Kembali kejahatan manusia semakin jahat pada zamannya Lot. Lot dibumi hanguskan karena di Sodom dan Gomora itu begitu najisnya, Allah jadi murka. Itu loh yang selamat cuma 4 orang. Istrinya mati
gudang garam. Gudang garam. Rokok. Tiang garam. Kok gudang garam? Kenapa dia mati jadi tiang garam? Kenapa? Noleh belakang kok jadi tiang garam. Sebab istrinya Lot itu bekerja keras di Sodom, membangun rumah tangga, membangun usaha, pekerjaannya sukses, berhasil, kaya raya, tidak bisa ditinggalkan kekayaannya yang dilihat dunia, sehingga perintahnya malaikat itu, 2 malaikat yang muncul, 4 orang itu 2 malaikat yang muncul sampai di pintu gerbang. Harusnya istrinya Lot juga mati, tetapi menoleh ke belakang. Makanya di Injil Lukas pasal 12 ayat yang ke saya, ingatlah istrinya Lot, sampai ditulis seperti itu. Kalau saya nggak mau mengingat istrinya Lot, ada apa? Saya mengingat istri saya sendiri aja. Ingat istrinya. Nah itu seperti itu. Kejahatan manusia semakin jahat sehingga Mazmur 53 coba bisa dibantu. Salah seorang sukarelawan harusnya bisa membantu saya membacakan ayat firman Tuhan. Mazmur 53. Jadi mohon maaf Alkitabnya Pak Roni nggak bisa saya baca tulisannya kecil-kecil. Saya tua. Kecil-kecil lagi kuelan bisa. Terlalu. Ya. Mazmur 53 ayat yang kedua. Bisa dibantu saya membacakan Mazmur 53 ayat yang kedua. Bisa. Mazmur 53 ayat yang kedua kalau tidak saya sendiri. Mazmur 53 Ayat 2. ayat yang kedua. Allah memandang ke bawah dari surga Ya. kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Terus 5. Mereka semua telah menyimpang, sekaliannya telah berjalan, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Ya. Jadi saking banyaknya kejahatan di dunia di kampung ini, Allah dari surga itu memandang ke bawah gini. Sudah nggak bisa diatur. Sudah zamannya Lot sampai sekarang dilihat Allah memandang dari surga. Dikatakan di sini mohon maaf ya ada gejala saking keterlaluan. Makanya Allah perlu tuh Allah turun ke dunia itu bukan proyek isu-isu. Daripada nganggur kata Allah di surga, temu-temu ini tak turun naik jadi manusia ke bumi tidak. Dengan segala pengorbanannya. Kata Injil Lukas pasal 19 ayat 10, anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi tujuannya Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan yang terhilang. Aku datang supaya kamu punya hidup dan mempunyai banyak segala kelimpahan. Matius 10, Matius 20 ayat 28. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani, menjadikan tebusan bagi banyak. Itu tujuan Allah datang ke dalam dunia ini. Sehingga Allah berdiam diri selama 400 tahun. Mulai dari kitab Maleakhi, kalau saya pakai Alkitabnya ini, kalau Pak, maaf Maleakhi Pak, Maleakhi akhir sampai perbatasan Matius, Maleakhi sampai Matius Pak, nggak ada yang bawa Alkitab ini. Ya, akhir ada. Maleakhi Ya, perbatasan Matius.
berdiam diri selama 400 tahun. Nggak ngomong sama sekali. Ini kertas begini, ada maksudnya. Ini yang kita ini nggak ada. Yang ada punya cewek-cewek cantik. Alkitab ini disopek-sopek dibatalkan. Yohanes 1 ayat 1. Karena Kita besar firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman adalah Allah. firman itu Allah sendiri. tetapi firmannya tetap ada di dalam firman kita. Itu di konteks yang lain. Nah, selama 400 tahun Allah berdiam diri, genaplah waktunya. Ini prosesinya ya. Genaplah waktunya. Waktunya genap. Galatia pasal 4 ayat yang keempat. Nggak ada yang bisa baca lagi. Galatia pasal 4 ayat yang keempat. Bisa dibaca. Genaplah waktunya. Galatia 4 ayat 4. Galatia 4 ayat yang keempat, tetapi sudah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan taat kepada Taurat. Ya, genap waktunya, maka Yesus lahir ke dalam dunia. Jadi ada prosesnya, enggak proyeknya itu iseng-iseng asal-asalan tidak. Sudah dibuatkan. Bahkan Yesus Bapa yang kekal, Raja damai sudah dibuatkan di sana. Nah, sekarang saya akan berbicara Allah itu mencari manusia. Kejadian pasal 3. Kejadian pasal 3. Kita dikejar waktu, jadi singkat saja. Kejadian pasal 3. Kejadian pasal 3. Harusnya ada yang bantu di sini untuk membacakan firman. Salah seorang sukarelawan. Kejadian 3 ayat 1. Kejadian 3 ayat 1. Ya. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah kamu berfirman, semua pohon daun taman ini jangan kamu makan buah Tuhan. Ya. Adapun ular ialah paling cerdik dari segala binatang yang ada di darat. Ular dalam legenda para itu bisa berjalan lurus dan dapat berbicara secara langsung kepada para korban. Akarnya licik, cerdik, licin, lihat berakal busuk. Wahyu pasal 12 ayat 9 itu ngomongnya seperti ini. Si naga tua, si ular tua itu yang disebut iblis, Satan, itu membawa para malaikatnya turun dicampakkan oleh Allah dari surga ke bumi dengan para malaikat-malaikatnya. Itu Wahyu pasal 12 ayat 9 dicampakkan. Terus Yesus itu melihat. Coba baca Lukas pasal 10 ayatnya ke-18. Nanti sudah nggak ada ayat lagi yang dibacakan. Lukas 10 ayatnya ke-18. Lukas 10 ayat yang ke-18, lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Ya, aku melihat kata Yesus. Iblis jatuh seperti kilat dari langit. Ini kita diulang semuanya. Tahu jatuhnya di mana? Di Mesir. Setiap setan yang dicampakkan itu jatuhnya di Mesir. Pusat tempat penyembah berhala dan sekitarnya. Terus iblis ini bermigrasi ke dataran India. Itu pada zaman leluhur. Di sana pun banyak tempat-tempat penyembah berhala. Nah,
si ular tua ini, iblis ini, si naga ini memakai ular sebagai alat untuk menggoda manusia. Itu ayat yang pertama. Yang kedua, yang pertama bagian B. Tentulah Allah berfirman, semua pohon yang ada di dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Jadi mengubah arti larangan Allah, menciptakan larangan Allah, kamu tidak boleh makan pohon ini, buah ini. Diubah sama iblis, tidak apa aja. Buah ini nikmat, dinikmati, enak rasanya. Ayat yang kedua, lalu saut perempuan itu, ini kesalahan. Kalau iblis diajak bicara, kata Kejadian 2, lalu saut perempuan itu, sautnya ada dialog antara iblis dan perempuan di depan pohon itu. Pohon itu suatu peringatan, jangan dekat-dekat dengan pohon itu. Walaupun di situ tidak definisi seperti itu, tapi pesannya Allah, hati-hati loh kamu, jangan dekat-dekat pohon itu. Nah ini dilarang tambah jarang ke depan pohon itu. Iblis datang digoda. Kenapa si ular ini menggoda Hawa? Sebenarnya dalam cerita ini Hawa ini belum disebut namanya. Di ayat yang ke-20 itu baru disebut Hawa. Mulai dari ayat pertama sampai 19 disebut perempuan. Akhirnya Adam suaminya menyebut istrinya itu Hawa di ayat yang ke-20. Nah perempuan ini ngomong-ngomong saut menyaut dengan iblis. Ini bahaya. Kalau orang Kristen suka ngomong-ngomong dengan iblis, suatu hari kata 1 Petrus 5 ayat yang ke-8, iblis itu keliling cari mangsa. Kalau ada orang yang imannya lemah, campur ditolak. Nah ini diajak bicara. Ketika Saul kepepet diserang oleh tentara Filistin, Saul down, artinya kehilangan semangat, takut sekali. Lalu para panglimanya dan prajuritnya panggil seorang perempuan yang memanggil arwah. Katakanlah para orang panggil, saya mau manggil Samuel lewat perempuan itu. Samuel sudah meninggal. Di 2 Samuel pasal yang ke-28, 1 Samuel pasal 28 ngomongnya seperti itu. Akhirnya si Saul ini mencari pemanggil arwah, ketemu. Akhirnya dipanggil pemanggil arwah itu panggil. Coba sekarang Samuel panggilan datang kepadaku, suruh muncul datang ke sini. Dipanggil sama dukun. Makanya tolong dibantu. 1 Samuel pasal 28. 1 Samuel pasal 28. Bisa dibantu. Ayat 11. Ya, ayat 11. 1 Samuel 28 ayat 11. Sesudah itu pertanyaan perempuan itu, siapakah yang harus kupanggil supaya muncul padamu? Jawabnya, panggillah Samuel supaya muncul padaku. Ya, 12. Ketika perempuan itu melihat Samuel, berteriaklah ia dengan suara nyaring. Lalu perempuan itu berkata kepada Saul demikian, mengapa engkau menipu aku? Engkau sendirilah Saul. Ya, 13. 13. Maka berbicaralah raja kepadanya, janganlah takut, tetapi apakah yang kau lihat? Perempuan itu menjawab, Saul, aku melihat sesuatu yang ilahi muncul dari dalam bumi. Ya, 14. Stop. Jadi Samuel itu muncul, datang berjuga. Tapi munculnya Samuel di ayat 13 ini masih. Ya. Munculnya Samuel ini dari dalam bumi, kuburan. Orang-orang Jawa, saya tahu weton, tahu dino, Jumat lagi, Jumat lain, Selasa Kliwon itu berapa? Sebab buat saya ini apa?
baik bisa di dalam satu pernikahan. Kalau harinya jelek maksudnya ada naga yang menunggu di sana. Jangan pakai hati. Itu sama seperti itu. Itu dipakai alat ini sama munculnya dari dalam bumi. Pada waktu kami ada di rumah Hasan, istri saya dengan ASN, wakil sama AMS, itu satu makro. Nah, kami di Pamekasan itu kunjungi teman saya satu tim pelayanan desa itu meninggal, kecelakaan naik skuter, ditabrak terus meninggal. Kami rombongan datang ke sana. Nah, selama si anak ini kuliahnya di Akademi Perawatan Kesehatan, itu kos di tempat Pak Haji ini bertahun-tahun sudah. Sebenarnya dia pindah kos ke tempat yang lain, baru terjadi kecelakaan. Itu mayatnya itu diminta, Pak, ini selama ini anak ini kos di tempat saya, Pak. Jadi mayat tak minta ke tempat saya, biar disemayatkan di tempat saya. Oh, nggak bisa, Pak. Tolongan. Mereka keluar. Karena apa? Itu adalah berkah. Sampai seperti itu. Terus kami sering-sering di sana. Si Pak Sampilah dulu tak ceritanya. Nanti kalau sudah 40 dia ke sini ya. Nanti saya buatkan tempe ada tepungnya, tak masukkan ke kamar. 40 harinya nanti pamitan si anak. Dengan cara apa pamitan? Tepungnya ada di tempe itu kita lempar ke kami. Kalau nggak percaya ke sini, nanti pintunya tak kunci, tepungnya ada di sana. Kita dulu. Itu terjadi dan benar terjadi. Tapi kami nggak itu. Jadi tadi iblis yang keluar dari. Kalau si iblis ini pakai satu alat untuk disusi. Terus ayat yang ketiga, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman. Kenapa pohon ini harus diciptakan ditaruh di tengah-tengah taman? Kenapa? Padahal Mazmur 1 ayat 3, satu tanaman pepohonan itu di tepi aliran air supaya pada musimnya terus berbuah. Mazmur 1 ayat 3. Tapi pohon ini ditaruh di tengah-tengah taman supaya Hawa dan Adam itu melihat gitu, ada pohon yang berbaik. Karena Hawa ini yang tidak menerima firman-Nya, dapat firman ini kan ada, bahwa Bapak itu belum ada. Jadi yang digoda Hawa malah didekati di sana. Ya terjadi itu tadi. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, ditaburi dengan benih-benih kecurigaan tentang ketidakadilan sang kawin. Adil sang kawin. Masa menciptakan dua, kok semua dapat dimakan dua ini? Terbalik itu, makan aja. Ditawari seperti itu. Ayat 5, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya dari. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun ikut memakainya sebagai seorang istri. Peran Allah itu kan
dicegai pohon itu dilihat. Bunganya kayaknya ini tadi melihat sama ini rohnya itu diseret semakin dekat, kelihatannya bisa memuaskan hati saya. Semakin dekat sudah padahal Yakobus 1 ayat 13 sampai 15 tidak ada pencobaan yang alam memberikan pencobaan kepada saya. Pencobaan itu dari dirinya sendiri. Tak kala kamu dicobai, kamu akan menerima akibatnya, diseret, dipikat, dan dibuai. Kalau buahnya sudah matang, ada orang yang menyangka jalan itu lurus. Amsal 14 ayat 12. Tapi ujung-ujungnya menuju ke kebinasaan. sama seperti sudah mesti ada yang bolak-balik. Ojo makan buah itu. Memang Adam dan Hawa diberikan otoritas untuk mengelola Taman Eden, tetapi juga diberikan aturan. Kamu tahu enggak? Tak kasih aturan ini free will, kehendak bebas. Wes bebas kamu, silakan. Tapi enggak taat, enggak taat. Di rumah tangga ada aturannya, di gereja ada aturannya, jam-jam ibadah, di jalan ada aturannya. Merah berhenti, kuning siap-siap jalan. Kalau kuning diterabas nanti akibatnya seperti burung itu. Nah, hijau jalan ada aturannya. Ini diatur Taman Eden ini. Apa sih yang mengelola Taman Eden? Tapi tak ada. Akhirnya mujizat itu secara tiba-tiba terjadi ketika dia sudah makan. Harusnya Adam itu berpikir bahwa kan memberikan buah, dia makan buah itu ada loh. Hawa di sini, perempuan itu ada di sampingnya. Ini orang bukan oh sini, orang makan sini. Maaf ya. Harusnya kalau sebagai suami istri yang baik itu ditawari. Ini loh ada tawaran. Kita mau jadi sejajar seperti Allah. Bagaimana menurut Anda? Lukas 12 ayat 57. Harusnya itu punya prinsip. Ada punya jangan. Kita kalau makan ini buah ini mati loh. Mati loh. Wak. Makanya bahwa itu disebut banyak omong. Itu untuk ibu-ibu ya dari awal. Coba perhatikan saya ya, maaf. Saya kalau membawa apa? Saya nggak bisa coba Adam. Jadi laki-laki bapak-bapak itu nggak punya omong. Adam. Apa? Jadi mujizat itu secara tiba-tiba terjadi. Yang terjadi apa? Ayat yang ke-7, ayat yang ke-6. Yang terjadi mereka melihat sedang telanjang, ditelanjangi oleh dosa. Mereka tahu apa? Mereka tahu bahwa mereka tidak menjadi seperti Allah. Dia marah. Ternyata bohong, omong kosong. Iblis omong kosong, aku dibohongi. Yohanes
ayat 44 ngomongnya seperti iblis itu pendusta, bapak segala pendusta. Kalau sampai ini terjadi, si Adam ini nggak ikut makan, nggak mungkin terjadi seperti apa kita sendiri. Tapi ini ya sama-sama memakan, harus ada resiko yang bersifat. Ayat 7. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyematkan daun pohon ara dan membuat calak. Ini sifatnya sementara, dia ngerti bahwa saya ini malu, mengalami ketakutan, kegetiran, penyesalan seumur hidup, dibohongi oleh si bapak pendustaan. Ayat yang ke-8 ini adalah tema kita, anak memanggil, mencari manusia. Ayat yang ke-8, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, Allah mencari manusia. Ini dicari Tuhan. Abang berdapat, Allah berjalan-jalan di dalam taman itu. Amin. Allah itu kok berjalan-jalan di dalam taman. Pantas-pantasnya orang itu yang ada di taman itu kan berbicara tentang kesejukan, keindahan, permesraan, kan seperti itu. Pada waktu masa mudanya Pak Roni berjalan-jalan di taman-taman itu tamannya tuh beda. Taman Makam Pahlawan. Sore hari maghrib berjalan-jalan di dalam taman itu. Pada waktu hari sejuk, Allah mencari manusia itu pada waktu hari sejuk, bukan panas mentang-mentang gitu, tidak. Hari sejuk, sejuk itu sejuk berpikir. Kalau ada masalah dengan sejuk berpikir kan berkepala dingin, kan enak sebetulnya. Bukan juga mendung gelap geledek petir, tidak. Allah mencari manusia itu pada waktu sejuk. Saya punya kakak nomor 2 tinggal di Jakarta, kerjanya itu di LP Sampurna. Menikah di sana, berkeluarga di sana, punya anak di sana, membangun rumah tangga di sana, puluhan tahun di sana. Suatu ketika kena sakit jantung, jantungnya itu nggak tahu bocor apa membengkak. Cuma ciri khasnya kalau sakit jantung seperti kakak saya ini, posisinya tuh gini, jadi jantungnya itu digelantong. Kalau saya Indonesia gelantong, jadi bisa rujukannya di rumah sakit Cipto karena pegawainya gede ya. Jadi rumah sakit Cipto kok punya pikiran. Jadi suatu ketika pengen pulang ke Surabaya. Akhirnya dari rumah sakit Cipto itu infusnya dilepas, bawa obat-obat. Adik saya yang kerja di Jembatan Besi Jakarta Barat. Terus adik saya akan aku ke Pulau Gadung. Buat apa? Kita ternak ke Pulau Gadung. Jadi ini pasien melarikan diri. Jadi adik saya memata-matai kalau nggak ada perawat, suster atau dokter jaga kita keluar. Langsung ke Pulau Gadung. Sampai jam 8 malam di Pulau Gadung, adik saya nyantar. Terus adik saya kan namanya habis ke permen ambil bekal ngambil. Saya pakai bahasa Jawa. Ya, anak saya naik bis mawar dari Pulau Gadung, tujuan akhir Madura itu jam 9 malam. Zaman dulu masih ada bis terakhir jam 9 malam.
tujuannya bukan. Tapi kakak saya belum di Monas di jalan itu sambatannya Arwo itu ya merasa macam itu kita sampai di Surabaya, singkat cerita sampai di Surabaya kami ini tangisan, kenapa kok kondisinya seperti ini, pulang ke Surabaya, tak tahu aku ini pulang ke Surabaya sekali harus tinggi digeruduk Injil semua orang Kristen. Kami juga memanggil teman-teman yang berlatar agama yang lain dulu yang lebih paham. Ini singkat cerita dibaptis, menerima Yesus sebagai Tuhan dan dibaptis. Setelah selesai dibaptis bertumbuh, minta pulang ke Jakarta lagi, pulang ke Jakarta. Dan tidak berapa lama akhirnya dipanggil. Jadi pengennya pamit ke Surabaya, pengennya ya Allah mencari yang terhilang. Lukas 19 ayat 10. Terus waktu hari sejuk bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Tetapi ayat 9, tetapi Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Coba perhatikan, Allah memanggil manusia itu, hai Adam, hai Hawa, di manakah engkau? Adam dan Hawa bersembunyi dalam pepohonan. Berarti Allah itu tidak tahu. Katanya Allah nggak tahu. Ini lo nggak tahu Allah. Nggak tahu. Nggak tahu kenapa bersembunyi. Ini lo ayatnya. Bersembunyi, Allah memanggil, di manakah engkau? Iya, nggak tahu ya. Tahu. Lo kok tahu nih? Kalau tahu kok mestinya baca kesini kamu. Kamu sudah kasih tahu jangan tahu itu. Bukan saya seperti itu. Dan apa ini dipanggil kayak manusia di mana kamu kok kan nggak tahu berarti. Ya kok. Ya. Katanya itu tergantung. Dan tergantung ya ada tergandeng, trailer, terikut. Allah nggak tahu ini. Allah tuh pengennya kamu belum ngomong. Aku tahu kamu di situ. Respon. Kamu sudah berbuat kesalahan. Ngomong. Yohanes 1 ayat 9. Itu kalau kita mengaku dosa-dosa kita, dia setia dan adil, dia pasti mengampuni. Lo ini lo gak ngaku, bersembunyi. Ayat 10. Ia menjawab, ketika aku mendengar engkau bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Ciri-ciri orang yang takut itu siniden. Tahu siniden? Bersembunyi. Bilang mau ya kalau ada orang papa mama nggak ada. Ngomong loh, nggak ada. Katanya mama tidur. Saya suruh bilang nggak ada. Hebat. Ini seperti bersembunyi. Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita wajahnya berseri-seri semua. Ada aura cemerlang, bersinar-sinar. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Yang merupakan pemisah antara aku dan Allahmu adalah segala kejahatanmu, segala dosa-dosamu. Ini yang dilakukan. Ayat 12, manusia itu menjawab,
perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberikan dari buah pohon itu kepadaku, maka kau makan. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, nyalakan Allah, kan bergetok. Ini loh nyalakan Allah. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, tidak dijawab dengan jujur, malah Allah dijawab melepaskan tanggung jawabnya. Itu sampai sekarang saling menyalahkan. Ini Allah dijawab. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, yang membuat aku makan buah. Ayat 13, kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular. Jawab perempuan itu, ular itu memperdaya aku sehingga aku makan. Tapi ada perempuan yang ada di sisiku. Sekarang memikul tanggung jawabnya dilimpahkan ke ular. Ular itu yang memperdaya aku, nggak dijawab dengan jujur, sembunyi, nyalakan alam, sekarang nyalakan ular. Nggak ular, sudah nggak ada kambing hitam. Kambingnya yang sudah hitam itu sudah nggak ada. Ada yang kambing hitam kan. Ular yang mulai, akhirnya ularnya 14, lalu Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan, dengan perutmu lah engkau akan menjala, dan debu tanah akan kau makan seumur hidupmu, sepanjang kehidupan manusia ada. Ular itu menjadi musuh. Sebab sudah dibohongi tadi. Kalau manusia kemarin ular akan dihancurkan, kepalanya bentuk. Sampai sekarang sama istri yang besar yang melakukan pelanggaran sampai pelanggaran lalu lintas. Nah, becak itu orang Madura itu sudah naik gini itu, yang belakang itu sudah diklakson ini tetap gini ya, jalan terus aja, terus sudah ngereken sama Pak polisi sempat berhenti mandek becaknya. Sama nih ya Pak, ini loh kalau mau belok itu ya lihat belakang. Loh, saya kan sudah kasih tanda tangan Pak. Maksudnya tanda tangan kan ditanda ini, tangan tanda tangan. Jalan. Loh, jalan ini masuk ke apa itu lorong itu memang jalannya kecil, jadi nggak boleh dua arah. Masuk aja. Ada larangan becak itu di Palang ini kan nggak boleh. Masuk aja sepuluhnya becak. Pak, jangan lepas dulu. Ada larangan nggak boleh masuk. Kata Pak becaknya, loh kenapa nggak boleh? Loh itu larangan. Loh itu kan becak kosong, saya kan harus ada penumpangnya. Nah ini cuma orang-orang yang tahu. Nah ini juga seperti itu. Ular dikutuk, hawa dikutuk, kamu akan melahirkan dengan susah payahmu. Dan Adam dikutuk, tanah yang di bumi ini menjadi bagianmu, dan itu akan berjeri lelah, berpeluh sampai pada ayat 19 terakhir ya. Ayat 19, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu menjadi tanah, roh kembali kepada yang mengaruniakan. Khotbah 12 ayat 6. Jadi manusia yang pertama ini harusnya tidak pernah mengalami kematian sepanjang dia taat mengelola taman itu
punya anak Enos 905 tahun sampai pada zamannya Nuh 500 tahun dan Musa 120 tahun. Mazmur Daud mengatakan masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Kebanggaannya adalah kesusahan dan penderitaan. Jadi terbatas dengan manusia. Menurut saya hampir 70 tahun kayaknya masih lama saya ya. Menurut itu tadi ini menurut teori saya sendiri. Akhir-akhir ini kan banyak yang ngetren bunuh diri massal. Anak-anak muda bunuh diri yang masuk gunting itu